Setelah menjadi pembawa acara, orang terkesan karena penampilannya yang rileks dan sangat kuat improvisasinya. Ya mudah-mudahan aja deh karena, secara nggak langsung katanya gitu kan, dengan dunia kayak gini kan semakin banyak dilihat orang, mungkin saya juga akan berusaha untuk lebih behave atau mungkin lebih ya kalau dulu kan saya sepertinya nggak peduli tapi asal lah mau apa, tapi mungkin sekarang saya akan lebih lebih, jaga-jaga lah. Dalam penampilannya sebagai pembawa acara, Indi kerap berduet dengan Farhan. Pemirsa, 10 tahun yang lalu ada sebuah grup vokal bernama Rumpis. Personilnya terdiri dari Vina Panduwinata, Atik Sibi, Tri Utami, dan Malida. Tapi usia grup ini tak lama. Hanya saja belum lama ini kami melihat Rumpis muncul lagi. Keempat perempuan penyanyi ini muncul lagi bersama-sama, mengingatkan kita pada 10 tahun yang lalu ketika mereka masih bersama-sama bergabung dalam sebuah grup vokal bernama Rumpis. Waktu itu, keempat perempuan ini meledak dengan lagu berjudul Nurlela. Tapi ternyata cerita Rumpis ini tidak panjang. Tak terlalu lama setelah itu mereka cerai-berai, aktif sendiri-sendiri, menyanyi sendiri-sendiri, asyik dengan kesibukannya masing-masing. Sampai kemudian Nyonya Vina Panduwinata menikah dan kemudian hamil dan melahirkan dan tinggallah kita bertiga anak-anak. Kita kan dapat award di BASF waktu itu dengan Eike dengan hamil gedenya itu. Oh. Sekarang lagi hamil nggak, Mah? Ya sedikit. Sejak itulah Rumpis mulai tak terdengar lagi. Tahun-tahun berikutnya satu persatu kemudian menikah. Dan kini lengkaplah sudah mereka menjadi nyonya. Masing-masing juga sudah mempunyai anak kecuali Tri Utami. Insya Allah, amin. Itu yang gue nggak tahu kalau kapan. Sedang diusahakan, semoga cepat menyusul mama-mama yang lain ini. Sebetulnya secara resmi Rumpis belum bubar. Dan tahu-tahu belum lama ini mereka muncul lagi dalam sebuah acara. Tapi ini pasti sekedar spontanitas saja. Apakah Rumpis akan hidup lagi? Entahlah. Ini sebenarnya pentas rekonsiliasi. Rekonsiliasi, betul. Tidak hanya yang di atas saja dong, kita rekonsiliasi juga, betul. Tapi bisa jadi ada produser yang tertarik untuk membuat album Rumpis lagi. Dan itu pula harapan Atik CB. Justru dengan adanya show ini, saya berharap ada yang menawarkan lagi Rumpis. Menawari rekaman. Ya dalang-dalang wis ora apa-apa, nyinden-nyinden ora apa-apa. Iya kan? Pokoknya Rumpis ya toh? Iya. Nah. Namun di sisi lain Atik CB juga menyadari masa jaya itu sudah lewat. Generasi penyanyi baru sudah muncul dan ibarat roda berputar, jeruji yang dulunya di bawah kini merangkak ke atas. Dan sebaliknya yang dulu di atas kini merosot ke bawah. Zaman-zaman keemasan itu sudah apa? Sudah hilang. Tinggal wis tuwek semua. Yang tersisa tinggallah Nurlela, lagu yang 10 tahun lalu membuat Rumpis berkibar. Pemirsa, bagi Anda yang belum tahu, berikut ini kami perkenalkan seorang bernama Indy Barens. Dulu ia penyiar radio, sekarang ia juga dikenal sebagai pembawa acara yang bagus. Nah pemirsa, kini kami bawa Indy Barens ke hadapan Anda. Dari segi daya tarik, banyak pembawa-pembawa acara lain yang lebih dulu darinya mengakui kepiawaiannya. Sambil bergurau, para pembawa acara itu mengatakan Indi adalah saingan berat, bahkan merupakan ancaman. Jangan dianggap sebagai ancaman. Justru saya ingin menjadi anugerah karena saya ingin menghibur buat orang-orang yang lihat. Karena kalau orang lihat yang itu aja kan pasti kan bosen pengen lihat yang lain gitu. Barangkali dengan kehadiran saya jangan dijadikan ancaman tapi teman baru. Latar belakang Indi adalah penyiar radio. Tapi sebelum itu ia adalah staf marketing di radio tersebut. Aduh, bener-bener hidup saya berubah. Ya padahal sebetulnya tuh dulunya aku tuh di Hard Rock FM tadinya marketing gitu loh. Cuman karena akhirnya sadar diri daripada Hard Rock bayar gaji buta, nggak ada guna kerja, saya mau mengundurkan diri. Tapi ternyata ibu besar saya, Mutia Kasim tuh melihat sisi yang lain. Ternyata dia pikir saya sepertinya cocok untuk menggantikan Sarah. Karena dulu kan zamannya Sarah. Akhirnya saya diberikan kepercayaan, ternyata loh kok begini sekarang. Sebagai penyiar radio, para pendengarnya hafal dengan suara Indi. Apalagi ia mempunyai ucapan-ucapan yang sangat khusus, antara lain ini. Ya seperti ini contohnya, mau dong.
Itu. Setelah menjadi pembawa acara, orang terkesan karena penampilannya yang rileks dan sangat kuat improvisasinya. Ya mudah-mudahan aja deh karena secara nggak langsung katanya gitu kan dengan dunia kayak gini kan semakin banyak dilihat orang. Mungkin saya juga akan berusaha untuk lebih behave atau mungkin lebih ya kalau dulu kan saya sepertinya bukan nggak peduli tapi asal lah mau apa mau tapi mungkin sekarang saya akan lebih jaga-jaga lah. Dalam penampilannya sebagai pembawa acara, Indi kerap berduet dengan Farhan. Pembawa-pembawa acara lain memang mengakui kebolehan Indi, sekalipun belum terlalu lama ia muncul. Tapi mengenai Indi, jangan sekali-kali kita minta pendapat Denny, personil Project P itu. Ia bingung sekali tentang Indi. Gue tidak merasa Indi menjadi sebuah ancaman. Karena Indi di sini, apa ya, saya melihat bahwa Indi ada kelemahannya, masih banyak kelemahannya. Untuk sebagai ini menanyain Indi sebagai pemain sinetron kan? Oke, dia tuh. Hah? Ini apa yang terjadi ini? Coba katakan yang sebenarnya dong. Indi sebagai MC. Ini menjadi MC bukan ancaman menurut gua. Bukan ya. Karena saya tahu sekali Indi perasaan dari awalnya ketika dia masih jadi penyiar hard rock dari awal tuh dia sudah menaruh hati Ngapain lo kepada saya. ngomongin gua marah nih. Itu MC. Oh itu Indi itu. Indi kode langit itu ya. Sama dengan Indi dan Farhan, Denny juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Kemudian barulah menjadi pembawa acara. Tapi tidak dengan Tika Panggabean. Ia tak punya pengalaman sebagai penyiar radio. Nah ini yang bukan MC tapi bukan dari radio justru. Bedanya kan? Makanya ini nih, kalau ini bukan MC tapi bukan dari radio dia. Tapi sekarang justru karena MC dia jadi masuk radio. Karena keuntungannya radio banyak sekali. Dia bisa ngoceh seenaknya tanpa melihat wajah kita. Makanya banyak kan kalau misalnya begitu kopi darat, ini penyiar suaranya enak nih. Begitu kopi darat, hancur. Yang dimaksud kopi darat adalah ketika penyiar radio bertatap muka dengan pendengarnya. Tapi berbicara lagi mengenai Indi Barens sebagai pembawa acara yang baru muncul, apakah Tika Panggabean merasa tersaingi? Enggak. Kalau menurut gua Indi dengan Tika nih bersaing memperebutkan Nugi. Bukan begitu Nasta? Benar sebenarnya persaingan kita lebih pada memperebutkan Nugi, sorry ya Nas. Enggak lah, justru dengan kehadiran ini mengisi, terus dari gitu kita bisa saling belajar. Aku pikir sih gitu ya. Sampai sekarang tuh MC perempuan susah banget. Kelebihan Indi adalah dia manis ya. Gue nggak bilang dia cantik karena pada dasarnya dia nggak cantik menurut gue, tapi dia manis dan charming. Itulah Tika Panggabean yang melihat persaingan secara sehat. Karena itu, ia penuh tawa di dalam hidupnya. Gue orangnya asik-asik aja sih selama dia nggak macam-macam. Pemirsa, pernahkah kalian mendengar sebuah grup band bernama Baterai? Kalau belum, akan saya perkenalkan grup ini sekaligus video klipnya. Tiga remaja ini, Sami, Audi Papilaya, dan Aris membuat grup vokal bernama Baterai. Mengapa bernama Baterai? Ternyata itu ada kisahnya di awal mereka berkumpul untuk membuat grup. Jadi dulu ceritanya kita pas bikin demo bertiga, itu ternyata mati lampu. Terusnya kita cari sumber energi alternatif ya selain listrik. Ya akhirnya kita baterai. Waktu itu kita sempat beli baterai sebanyak 2 lusin. Dengan baterai 2 lusin itulah mereka berhasil membuat demo atau contoh lagu yang kemudian menarik perhatian produser. Gara-gara baterai itulah tiga remaja ini berhasil membuat album. Tapi aslinya isi baterai hanya Sani dan Aris. Audi Papilaya masuk belakangan. Tadinya tuh mereka tuh cuma berdua aja, belum ada aku. Aku tuh baru-baru aja masuk, belum sampai setahun. oh gitu ya. Belum sampai setahun. Latar belakang Audi sebelumnya adalah penyanyi band. Sedangkan Sani seorang DJ dan Aris sangat gila pada musik elektronik komputer. Gue juga sebenarnya udah dulu dasarnya udah elektronik musiknya. Terusnya ditambah waktu itu gue kuliah juga jurusannya komputer, teknik informatika, ya udah kenapa nggak di-combine aja gitu loh. Mendengar musiknya rasanya Aris sangat berperan dalam mengkonsep musik grup ini. Itu pasti karena latar belakang pengetahuannya dalam bidang komputer sehingga jadilah musik grup ini sangat berbau tekno. Untuk masalah tren gitu loh, kita salah satu dari 10 alasan kita ngambil tekno gitu. Dikit-dikit lagi kan istilahnya mau tahun 2000 gitu loh, globalisasi. Itu perkembangan alat-alat untuk bermusik makin berkembang gitu loh. Jadi kita nggak menutup kemungkinan gitu loh pakai alat-alat yang baru kayak gitu loh. Jadi kenapa kita nggak takut ya, soalnya perkembangan makin maju gitu loh. Mengenai musik tekno, hanya Aris yang bisa berbicara lancar. Sedangkan dua temannya, Sani dan Audi, lebih menunjuk pada contoh grup luar negeri yang musiknya mereka sukai. Gue lebih lebih ke Aqua mungkin sound-sound yang gue cari.
atau mungkin lebih sedikit ke Fatboy Slim juga kayak gitu, Audrey. Kalau aku untuk musik teknonya kayak gitu biasanya tekno. Ya musik-musik kayak gitu biasanya aku lihat dari band dari grup Filipin, Kulei. Asik tuh.